Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi UAS saya dengan judul Secure Socket Layer untuk keamanan data rekam medis berbasis komputer di rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rian, nomor induk mahasiswa 415191200129 pada mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan STMT, Universitas Mercubuana Menteng, Jakarta. Sebelum lanjut masuk ke presentasi, ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa jawaban UAS ini saya kerjakan sendiri berdasarkan referensi yang dicari oleh saya sendiri. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada studi kasus, lalu yang kedua ada pembahasan, yang ketiga masuk skema solusi, yang keempat timeline, dan yang kelima referensi. Lanjut studi kasus. Di studi kasus kali ini banyak rumah sakit telah menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis dengan menggunakan kertas yang memiliki beberapa masalah, diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Sistem Electronic Medical Record atau EMR atau catatan medis elektronik bisa memberikan solusi untuk masalah ini. EMR adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium dan radiologi, proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Dalam dokumentasi proses keperawatan, bahasa perawatan memainkan peran penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan. Standarisasi bahasa perawatan dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik EMR. Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung, pasien dapat dilacak dan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor, termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan merupakan bidang yang bersifat information intensive, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Rekam medis berbasis komputer atau computer-based patient record salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Pengertian rekam medis berbasis komputer bervariasi, akan tetapi secara prinsip adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis, serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit maupun di klinik. Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain, termasuk digitasi dari alat diagnosi, EKG, radiologi, dan lain-lain. Konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Masuk ke menu pembahasan. Berdasarkan studi kasus tersebut, data rekam medis berbasis komputer atau computer-based patient record akan dipakai oleh berbagai pengguna di rumah sakit. Di antaranya adalah dokter, perawat, apoteker, bagian administrasi, dan lain sebagainya. Data ini dapat diakses melalui jaringan internet. Tanpa adanya protokol keamanan yang tepat, tentunya data-data rekam medis bisa saja disadap dan disalahgunakan oleh berbagai pihak. Contohnya perusahaan asuransi, pengusaha, dan orang atau organisasi yang tertarik memanfaatkan data ini untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, maka Secure Socket Layer atau SSL merupakan pilihan yang tepat sebagai sistem keamanan data yang melindungi data rekam medis berbasis komputer selama diakses melalui jaringan internet. Selanjutnya adalah landasan teori, diantaranya keamanan data.
Keamanan data merupakan suatu tindakan digital yang diterapkan untuk melindungi dan mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs web. Ukuran teknologi untuk keamanan data yang paling utama adalah enkripsi, di mana data digital, perangkat lunak maupun perangkat keras dan hard drive dienkripsi sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak sah. Lalu selanjutnya Secure Socket Layer atau SSL. Secure Socket Layer adalah salah satu metode keamanan dalam bentuk sebuah protokol yang berada di atas Transmission Control Protocol atau Internet Protocol (TCP/IP) yang berfungsi untuk mengamankan browsing web, mengelola keamanan transmisi, dan juga dapat menjamin keamanan dalam pengiriman data dan pengaksesan informasi pada saat klien dan server sedang melakukan pertukaran informasi lewat internet. Lalu masuk ke menu selanjutnya, skema solusi. Pada perancangan SSL kali ini, tools yang digunakan adalah OpenSSL dengan algoritma RSA, Reverse Samir Adelman, dan Enkripsi AES, Advanced Encryption Standard 256 bit. Kemudian ditanamkan melalui bahasa pemrograman Python pada mini komputer Raspberry Pi. Perancangan sistem secara umum dapat dilihat pada blok diagram berikut ini, di mana data rekam medis yang sudah tersimpan pada cloud computing dapat diakses melalui komputer dan smartphone. Modem dan Raspberry saling bekerja sama dan membentuk sebuah server. Lalu selanjutnya perancangan hardware. Untuk perancangan hardware ini sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu modem dan Raspberry Pi. Raspberry Pi berkomunikasi dengan modem menggunakan komunikasi serial. Modem ini menggunakan IC LM1893 dengan tipe modulasi binary frequency shift keying yang dapat berkomunikasi dua arah. Modem memiliki 3 pin antarmuka dengan Raspberry Pi, yaitu TX, RX, dan selektor. TX modem dihubungkan dengan TX pada Raspberry Pi, lalu RX modem dihubungkan dengan RX pada Raspberry Pi, dan selektor dihubungkan pada poin 2R pada Raspberry Pi. Jadi modem di sini dapat digunakan sebagai receiver atau penerima. Lalu untuk perancangan software. Perancangan software terdiri dari beberapa bagian, yaitu instalasi OS, instalasi web server, dan konfigurasi sertifikat SSL. Ini adalah contoh gambar untuk sertifikat SSL itu sendiri. Sertifikat SSL dirancang menggunakan algoritma RSA dan enkripsi AES 256 bit dengan menggabungkan beberapa kelas yang terdapat pada OpenSSL dan aplikasi key itu yang merupakan bawaan dari Java SDK. Lalu untuk timeline projectnya sendiri, ini untuk perkiraan 2 bulan, di mana observasi atau pengumpulan data selama 2 minggu di minggu pertama dan minggu kedua. Lalu untuk perancangan sistem selama 1 bulan dari minggu pertama dan minggu keempat. Perancangan hardware dan perancangan software juga sama seiring dengan perancangan sistem. Lalu metode pengujian dengan metode sniffing, yaitu untuk menguji kerahasiaan data, itu dilakukan di bulan kedua setelah semua yang dirancang sudah selesai dari minggu pertama dan sampai minggu ketiga bulan kedua. Lalu selanjutnya adalah pengujian metode MITM, yaitu Man in the Middle Attack, untuk menguji keutuhan data. Sama dengan pengujian metode sniffing, yaitu dari minggu pertama sampai minggu ketiga bulan kedua. Berikut adalah beberapa referensi yang saya dapatkan. Pertama dari situs BPSDMK kemenkes.go.id tentang manajemen informasi kesehatan. Lalu ada paper di jurnal jhcn.net. Lalu definisi dari data security di teknopedia.com. Dan konfigurasi untuk Raspberry Pi itu sendiri di linux.org tentang connection dan signal level. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.